soal proyek IKN yang sebentar lagi ya Pak ya akan segera digunakan nih Pak untuk upacara. Di satu sisi kita ketahui ada isu kemarin pengunduran diri dari Kepala OIKN, Wakil Kepala OIKN, dan juga ada problematika atau isu-isu lainnya mengenai IKN yang cukup banyak disorot oleh masyarakat. Silakan Pak. Ya, dari awal saya sih setuju dipindahkan ibu kota, tapi tidak secepat ini. Ya, 2004 paling cepat itu pemindahan ibu kota itu 15 tahun, 20 tahun. Nah, sekarang mau cepat-cepat 2 tahun mau pesta 17 Agustusan. Sulit, awalnya kan minta 8.000 tamu. Bagaimana menghandlenya? Transportasinya susah, penginapannya susah. Turun 6.000, turun 5.000, turun 4.000. Nah, OIKN sanggupnya cuma 2.000 tamu, itu pun sudah dengan susah payah. Makanya sebetulnya bukan mundur, sebenarnya diminta mundur, gitu ya, Ketua IKN ya. Nah, jadi dalam hal ini biasa modelnya Pak Jokowi, Pak Presiden kan bangun cepat gitu, tapi akhirnya nanti cepat rusak dan biayanya jadi mahal. Nah, ini juga ngapain sih pesta demokrasi pesta 17 Agustusan di 2 tempat, kan mahal. Mana lagi yang mengerjakan IO terkenal pula, yang pasti charge-nya juga mahal. Dan katanya malam ada kembang api, ada segala macam. Ini kan belum selesai, sudahlah upacara biasa saja, dan kalau sulit ya nggak usah. Di Jakarta saja, toh sana juga belum jadi apa-apa gitu istananya. Begitu mau ditutupin kaca kayak mau dikasih kan mahal gitu. Air masih susah, transportasi masih belum jadi. Hutan, habitat, beberapa satwa liar dihabiskan. Sehingga mereka nanti cari makannya kemana? Pasti ke rumah penduduk. Dari awal saya minta ada studi antropologi sosial, tapi sampai sekarang saya belum lihat jadi apa tidak. Kalau itu nggak ada, kita akan sulit nanti. Tapi ada problem sosial yang sudah di depan mata, bagaimana mitigasinya? Karena kita tidak punya basic studinya. Itu yang saya tanggapi. Lalu pindah ASN. ASN-nya itu bujangan atau sudah berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, apakah boleh bawa keluarga? Kalau tidak, bagaimana dengan kebutuhan biologis mereka? Ini bukan porno, tapi ini kehidupan manusia. Itu harus dipikirkan. Ya kan, sekarang misalnya undang investor, nggak ada yang mau lah investor di greenfield, saya sebutnya di brownfield karena tanah. Nggak ada yang mau di dunia itu. Investor itu swasta, mau datang kalau sudah jelas. Saya mau bikin rumah sakit, berapa orang di situ? Pasar, berapa orang? Sekolah, dan seterusnya. Kalau tidak, ya cuma angin surga, kan baru MOU aja. Yang selama ini digembar-gemborkan oleh Menteri Investasi dan Menko Marves, kan buktinya tidak ada. Akhirnya swasta suruh masuk, swasta juga tetap cari untung. Jadi belum akan dibangun itu. Paling dia taruh beko atau kasih pagar aja, yang saya lihat beberapa minggu yang lalu. Oke, Pak Agus, sudah cukup jelas Pak, luar biasa tadi tanggapan dari Anda Pak. Dan mungkin saya langsung sayangkan saja ke Pak Andrinov Pak. Jadi sebenarnya tidak ada yang objection gitu ya. There is no objection related to the movement of our new capital city, tapi ya kalau bisa tidak secepat ini. Begitu ya, itu Pak. Seperti saya katakan tadi, ya sesuai dengan rencananya ini untuk dibangun dalam masa sekitar 25 tahun. Dan itu sebetulnya itu idealnya Pak? Itu berdasarkan kajian empiris terhadap 30 negara. Ketika perencanaan ini dibuat, setelah melakukan observasi, menjajaki macam-macam, dilakukan kajian terhadap proses pemindahan ibu kota di 30 negara. Ditemukan rata-rata masa proses pemindahan itu 20 tahun. Ya. Jadi itu kalau kita ambil rata-rata itu adalah angka yang realistis, masa yang realistis ya. Nah karena itu nggak mungkin dikejar dalam 3 tahun, 5 tahun, nggak mungkin. Selalu ada argumen pula dari pihak pemerintah ya Pak saat ini bahwa ini sebenarnya perpindahannya juga bertahap kok gitu kan. Selalu ada tanggapan seperti itu. Kalau bertahap jangan diekspos ke publik. Akan mulai pemerintahan tahun 2024 atau 2025, perpindahan presiden akan ngantor, ASN akan pindah gitu. Nah kan di situ masalah. Dan mungkin saja Pak Jokowi juga mendesak ke arah itu, tetapi memang nggak realistis gitu. Nah sementara urusan tadi urusan tanah,
dan juga tadi yang disinggung oleh Pak Agus Pambagio soal bagaimana perkembangan pengelolaan masyarakat. Ya, antropologi itu tadi ya, Pak ya. Ini saya perlu jelaskan juga. Saya di tahun lalu, ya 2 tahun yang lalu ada di tim transisi namanya sebelum OIKN resmi terbentuk. Ya. Nah di situ ada unit tim yang khusus untuk masalah-masalah sosial dan sudah ada kegiatan melakukan pelatihan terhadap angkatan kerja di kawasan inti ibu kota itu, termasuk yang ibu-ibunya kerjasama dengan IWAPI, kerjasama dengan beberapa pihak itu. Tapi saya nggak tahu setahun terakhir bagaimana perkembangan itu ya, termasuk yang pendekatan yang lebih budaya antropologis itu saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu perkembangan. Jadi memang masalah utamanya adalah terburu-burunya proyek ini, Pak, menurut Anda? Saya rasa itu ya yang nggak realistis di situ ya, target jangka pendek yang berlebihan. Yang kedua, perluasan fungsi dari IKN menjadi daerah kota bisnis juga yang ingin mendatangkan investor-investor besar. Nah itu nggak mungkin ya, sekali lagi saya katakan itu nggak mungkin, berat gitu.